resepnya, ayo silakan. Ini yang tukang resep. Saya tukang makan. Tukang resep makanan. Apa sih sebenarnya sih, santai-santai aja, dibawa santai. Yang namanya ibu rumah tangga ya tetaplah seperti biasa, pagi-pagi. Pokoknya saya bangun pagi, sholat, habis sholat udah beres-beres kamar, langsung keluar ke dapur. Dapur urusannya pokoknya pagi itu urusan dapur, bikin sarapan. Itu sendiri, semuanya sendiri. Saya resepnya panjang. Jamur dengan panjang. Udah habis itu bikin sarapan, dia sarapan, tenang-tenang, udah dia beres. Habis itu istirahat sebentar. Soal langgeng ya. Itu mungkin salah satu resepnya itu salah satunya gitu. Jadi setiap hari itu saya menyediakan makanan kesukaan. Pokoknya kalau malam saya udah tanya. Jadi besok pagi sarapan apa? Jadi udah tahu. Oh ini. Jadi saya udah siapin. Udah habis itu pagi sarapan itu ya udah. Selesai itu makan siang mau apa? Asik. Malam mau makan apa enggak? Kalau udah siang sih malam mau makan enggak? Enggak. Kalau enggak terus apa? Tapi camilannya ini. Ya sudah, semua saya bikin sendiri. Dari mulai segala macam, yang paling yang sambelnya lah, yang apanya lah, yang kue lah, apa semua bikin sendiri. Gitu. Jadi semua dari tangan saya sendiri. Untuk resepnya ya kita selamanya harus saling sayang menyayang. Cinta itu memang mudah datang dan mudah pergi, tapi cinta kami berdua ini sudah menjadi kasih sayang. Jadi kasih sayangnya sudah menyatu, udah susah terpisahkan. Jadi apa ya, bunga-bunga cinta ya. Bunga-bunga cinta itu sudah menjadi kasih sayang. Kalau udah kasih sayang itu udah susah. Ya udah saling membutuhkan, nggak mau jauh. Makin usia makin lanjut, makin mau deket. Udah nggak mau pisah, dua-duaan aja. Ya itu lebih kurang ya. Kalau saya resepnya, saya kan dapat dia bukan gampang, susah. Dulu dia tinggal di Solo, saya tinggal di Jakarta. Jadi gede di ongkos ini pacaran sama ini. Harus naik kapal terbang dari Jakarta. Wah, saya perhitungan. Setiap kalau saya udah, padahal habis tur nih, itu waktu masih baru mau pacaran kan, baru naksir-naksiran. Tapi habis tur saya pulang kangen habis. Rasanya udah nggak betah di Jakarta, nggak di Sandora. Jadi saya langsung ke airport tanpa bawa apa-apa kan, cuma ke. Dulu Solo belum ada airport. Diam. Saya ke airport Kemayoran. Pasti Solo nih, orang-orang tahu ya, sudah tahu. Pasti ke Solo. Solo belum ada airport, jadi kan melalui Jogja. Bayangin, dari Jogja nanti kadang-kadang dia jemput, kadang-kadang saya naik taksi dari Jogja. Kalau sekarang kan enak ada airport langsung. Dulu dari Jogja. Udah ketemu, senang hatiku. Iya. Ini besok pulang nih. Dia yang kangen. Dia alasannya sakit. Jadi datang lagi saya. Enak aja. Bukan aku nggak kangen, enggak. Cuman dia Enggak gitu. kangen? Enggak lah. Masa sih? Ya gitu Jadi lah. berarti saya kangen sendiri. Ya begitulah, lebih kurang lah gitu. Jadi sampai seperti itu kira-kira. Jadi kan makanya saya bilang dapetnya susah. Jadi dan saya merasa begitu ketemu sama dia ini, Titik Sandora ini, saya ketemu, saya terus merasa ini jodoh saya. Merasa. Bener nggak saya ngomong? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Yang ngerasain dia. Saya merasa ini jodoh saya. Karena saya memang kan keluarga saya ini biasa yang namanya keturunan Arab ini udah melihat anak baru gede udah mau dikawinin aja. Saya berapa kali tawarin mau kawin sama saya punya keluarga. Saya bilang nggak dulu, saya belum niat mau kawin. Saya waktu di Makassar. Saya sekolah SMP-nya, SD, SMP sampai di sini Jakarta. Saya di Makassar, SMA sampai ke Universitas Perguruan Tinggi, Universitas Hasanuddin, Fakultas Ekonomi. Ya, bahkan saya pernah sebelum masuk di Fakultas Ekonomi, saya pernah masuk di pelayaran. Itu waktu saya masih nyari-nyari. Saya masuk fakultas saya itu waktu kepengen ke Amerika, mau melanglang buana ke Amerika. Gak tahu subhanallah semuanya itu batal semuanya. Karena ada Allah yang ngatur, ada rencananya buat saya. Kalau nggak kesana nggak ketemu aku. Nggak ketemu, iya saya ketemu Sofia Loren. Sofia Loren nggak di situ, di Itali. Oh di Italia, entah saya parahin gitu. Aduh. Baik, Tante kayak memang kebiasaan awal menikah dulu sendiri dan sampai sekarang masih dijalankan
atau seperti apa sih Tante? Karena kan kalau kebanyakan anak-anak muda sekarang mungkin sudah melalaikan tugas-tugas sebagai istri atau mungkin sebagai suami, kayak yang enggak mesra-mesranya gitu, atau mungkin seperti apa sih Tante sama Om sendiri kebiasaan? Alhamdulillah kita dari mulai nikah dulu sampai sekarang perbedaan itu tidak ada, tapi ada perbedaan sedikit karena waktu baru menikah itu kan kami berdua itu sudah dalam setahun mungkin itu sudah ada kontrak untuk pergi keluar kota, keluar negeri, keluar Jawa itu sudah sampai 1 tahun penuh. Jadi sering keluar. Nah, tapi kita bisa mengatur diri. Full 1 tahun itu terus jalan. Kontrak penuh. Jadi abis itu kalau udah di rumah ya urusannya kita sama anak-anak. Tapi dulu waktu anak-anak masih kecil, kalau saya hamil baru punya anak-anak masih bayi, masih kecil, masih belum bisa ditinggal, itu saya betul-betul 1 tahun tuh saya nggak terima acara. Jadi di rumah jadi ibu rumah tangga asli. Tapi kalau kita sudah pergi keluar kota, keluar negeri ya memang kita berarti sudah di luar ya. Kita nggak mungkin menjalankan tugas seorang ibu di rumah gitu. Jadi kayak itu aja. Tapi sampai sekarang, tapi kebanyakan jadi 90% itu saya menjalankan tugas saya sebagai seorang istri dan seorang ibu rumah tangga, karena saya masak sendiri, semua saya urus sendiri, sampai pakaian cucian pun sendiri, gitu. Jadi saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang baik. Kalau itu saya biasa syuting, perhatikan, itu kan dulu sudah punya anak ini 3 lagi apa 2? cerita. Cerita, ya silakan. Kalau punya anak 2, 3 sama aja lah 2 sama 3. Okay. Jadi kalau saya pergi syuting, semuanya callingnya jam berapa? Jam 7 atau jam 6 gitu. Tapi sebelum itu saya tuh sudah mempersiapkan untuk sarapan, terus untuk nanti makan siangnya. Nah, kalau sore mungkin kadang-kadang kita udah pulang. Jadi semua saya kerjakan. Kalau saya pulang syuting, biarpun saya capeknya setengah mati, jam berapa, jam 7, jam 8 dari pagi itu udah kerja, anak-anak, oh ini mau pulang, mama bikinkan ini, mama bikinkan. Udah langsung saya nggak pakai ganti baju dulu, saya rambutnya masih begini, saya udah gulung-gulung, udah tinggal pakai celemek saya gini, udah saya kerjain apa yang dia punya mau, terus tinggal ini ya biangnya satu. Jadi mau apa deh? Jadi mau apa? Terus, capek nggak? Udah maunya apa? Pokoknya apa maunya saya bikinkan. Jadi bukan Dedi Dambudi, bukan. Jadi Pak Ayah gitu. Jadi saya kerjakan sendiri. Jadi anak-anak tuh dari kecil memang sudah terbiasa masakan saja di tangannya dengan tangan sendiri. Bukan berarti nggak pernah pergi jalan-jalan, tapi setiap weekend gitu kita pergi jalan, kita makan di luar. Kesukaannya anak-anak apa gitu. Tapi kadang-kadang pergi aja, cuma jajan-jajan gitu, ke tempat es krim, refreshing aja. Terus kita berdua selalu bikin kangen-kangenan, walaupun tiap hari ketemu, lagi tugas keluar juga kita kan berdua terus ya, tapi kan namanya keluar itu kita kerja. Jadi kita usahakan tuh kalau sudah di rumah tuh ya pergi berdua, kadang-kadang bukan ke tempat-tempat yang mewah atau bukan tempat yang mahal-mahal, enggak. Saya kadang-kadang berdua cuma naik mobil berdua muter-muter kota Jakarta, kadang-kadang beli jajan ya, beli makanan ya, kita makan di mobil, berhenti suap-suapan gitu. Jadi apa ya, kayak mengenang masa-masa pacaran gitu, jadi nggak bosan gitu loh gitu. Jadi menghilangkan kebosanan, karena kan sifatnya manusia itu kan katanya pembosan, jadi kita menghindari kebosanan. Sampai ada temen yang nanya, Ti lo nggak bosan sama Muksin? Iya ada gitu ada yang begitu tuh, gila lu masa temennya ada yang ada suaminya itu. Jadi ya gue itu bosan sama suami gue. itu sahabat saya sendiri tuh ngomong itu, gila kamu tuh sering apa Ya kan biasa masing-masing kan, masing-masing pasangan. Bukan ada sahabat. suami yang bisa gitu, artinya bikin suasana itu jadi cair, refreshing, apa segala macam. Pokoknya kita senang, tuh ya. dalam rumah tangga ya, tuh tapi dibikin bukan berarti nggak pernah bikin jengkel. Bohong kalau nggak bikin jengkel. Saya berapa kali pernah marah sama dia. Tapi abis gitu udah saya sadar, ya saya sorry tadi saya lagi. Cuma marahannya bukan marah yang begitu ya, enggak pernah bukan, sampai enggak. mukul. Oh, amit-amit. Enggak, bukan marah-marah gimana. Paling apa ya? Ini salah paham anak-anak lah, yang anaknya maunya begini. Terus kita itu dari kecil dulu anak-anak, pokoknya setiap malam minggu mereka tidur di kamar kita jadi satu. Jadi mau gelar kayak mau apa, pokoknya dalam hal jadi akrab sama anak-anak. Sampai jadi, detik ini. jadi kalau malam minggu tuh udah ngumpul di kamar,
satu-satu cerita masalahnya. Kalau kamu gimana? Bobby bilang, Bobby mah temen Bobby kan gini waktu gini. Ya udah, nanti Bobby gini aja ya tuh. Saya Baby, ya Baby cerita. Yus, aku tadi sama temen gini, ini udah gini. Macam-macam ini Bella juga. Iya, semua jadi mereka semua cerita. Dan kami berdua tuh tidak membuat anak-anak itu takut sama kita, sama orang tuanya. Oh iya. Enggak dibikin takut, enggak boleh. Jadi kita tuh deket, anggap seperti teman, tapi Nggak saya pernah bikin membentak, anak-anak nggak itu, pernah apa. anak-anak Pokoknya itu apa? dikasih full kasih Segan. sayang. Nah, Jadi dia dia tumbuh segan. dengan kasih sayang. Kasih sayang. Jadi mereka nggak, jadi kalau ada apa-apa marah juga, saya nggak pernah langsung marah. Nah, terus kadang-kadang juga kan kita ini sebagai orang tua, itu ada salahnya juga sama anak-anak, jadi nggak boleh juga. Jadi saya nggak segan-segan, saya minta maaf tuh iya. Karena sering ya gini, semuanya kita lagi repot, repot banget gitu. Terus anak-anak, mama bentar gini, aduh tunggu lagi kenapa sih gitu ya. Itu secara nggak sadar ya, refleks tuh ngomong gitu karena mungkin udah capek, lagi ngerjain apa, anak datang gitu. Oh, udah tunggu dulu kenapa sih, tunggu ntar mama urusin gitu kan. Ntar dulu tunggu mama selesai. Nah itu kan habis itu begitu selesai, kenapa saya memberikan anak-anak, anakku nggak ngapa-ngapain. Itu langsung sampai sini saya. Ih, datang dia sini, peluk, duduk ini. Maaf ya, tadi mama marah-marah. Itu diem, marah. Maafin mama nggak? Ya. Ya mama, ya pelukan. Jadi, aduh, terus gitu tuh saya kadang-kadang berus milih. Karena apa, anak saya itu kadang-kadang saya lagi repot gitu ya, anak-anak itu datang, iya anak-anak saya begitu. Terus, sini mau bantu loh. Jangan bantu, udah biarin aja. Tiba-tiba ikut bantu kan, ngangkat-ngangkat barang, pecah kan. Saya kan jadi, ini kejadian bener. Tuh kan tadi mama udah bilang jangan angkat-angkat. Terus dia diem aja kan, dia diem aja. Terus udah begitu saya selesai, dia datang ke saya. Mama, maaf mama. Kenapa? Maaf, pecah lah. Maaf gitu. Wah itu kan kesian banget. Jadi itu kata-kata maaf dari anak kepada orang tua itu bukannya cuma anak-anak aja yang mesti ngomong maaf. Jadi kita juga gitu. Karena kita manusia kan kadang-kadang lagi bener-bener lagi repot mau ada tamu gini gitu. Ada anak, mama minta ini. Tunggu dulu kenapa sih? Itu nggak sadar. Jadi, tapi begitu kita kerjasamanya gitu. Buat anak ini bagus. Di kadang-kadang saya repot gitu, Dedi bawa dulu. Nah dia bawa anak-anak, oke tempat es krim kemana. Jadi antar sekolah saya sendiri. Antar pelatihan balet saya sendiri berdua. Tungguin berjam-jam sampai selesai. Dulu tuh ada supir juga ya, tapi kalau pagi kita lagi nggak ada acara gitu, pulang habis tur dari mana gitu kan, supaya anak-anak kita pegang sendiri semuanya, itu berangkat sekolah, itu sarapan sampai di mobil sarapan, drop anak sekolah, kita pulang lagi, kita jemput lagi, dari jemput kita pergi les ke sana, yang satu les ini, yang satu les ini, 3 anak, satu les ini, satu les ini, itu semua sih itu. Anak sama orang tuanya amat sangat perlu. Ya artinya itu buat kebahagiaan orang tuanya itu sendiri. Jadi dia nggak boleh, orang tua ini nggak boleh ego, dia mikirin diri sendiri, dia mau pikirin cari kesenangan sendiri, nggak bisa. Harus bersama. Kalau memang mau bahagia ya. Nah, kita happy sama anak-anak sekarang nih, alhamdulillah. Iya, baru sekarang seminggu, pokoknya tiap hari telepon. Gini, kontak. Sekarang kalau nggak mereka datang kalau libur sini. Perbedaannya dulu sama sekarang itu dulu waktu kecil, perbedaannya sekarang. Setelah enggak ini lagi tadi kan tanyanya perbedaan dahulu dan sekarang. Tadi kita udah jawab yang dahulu. Sekarang mau jawab yang sekarang. Maksudnya kalau sekarang ini ya kehidupan kami sudah, anak-anak sudah berumah tangga semua kan. Sangat bahagia ya, kita punya cucu. Udah kita nggak usah ceritakan lagi, tapi kami berdua ini menjaga jangan sampai ya kalau salah paham itu kadang-kadang ya ada ya, acara dalam acara ya kita berinya di apa sih masih cantik aja. Lihat situ. Gitu, jadi lagi liatin, saya lagi liatin kalau ngomong itu tai lalatnya bergerak apa enggak bener. Saya lagi masih tetap ada bercandanya ya tante, apapun. Hari-hari tuh kerjaan kita tuh nonton TV. Ke depan saya sekarang kebetulan ada itu kan hidroponik, jadi saya tanam-tanam udah. Dan ya ini memang jahil, ini memang begini terus. Jadi saya di dapur juga kadang-kadang saya kaget, orang saya lagi ngapain dari belakang ditongplokin, tapi memang dia bangun tidur saya nggak di kamar tuh pasti nyari. Say, gimana say? Sini. Di mana? Saya sholat di kamar lain dicari sama dia tuh. Dia kalau tak makan saya punya breakfast, makan pagi. Saya punya makan pagi dia udah hafal.
Ada semua, ada beberapa macam itu dia dapat. Saya Itulah makan kita. sendiri kan nggak enak. Dia itu kerja lagi buat yang lain-lainnya. Itu saya bawain, saya bikinin roti atau jam kasih atau apa. Apa yang saya makan, saya bawa sana sama kopinya. Disuapin saya itu, ya ampun, Ke dapur. Dedi. Demi Allah. Iya. Sampai tadi ini masih gitu. Entah Berarti sampai tiap hari. Tante hobi yang baru sekarang adalah hidroponik. Tanaman Apa hidroponik. tuh? Jadi sekarang alhamdulillah saya tuh yang namanya kangkung, bayam, sawi, cacing, beberapa sawi-sawian, beberapa yang namanya selada, itu semua tanam sendiri. Jadi mau makan salad mau sehari mau 5-6 kali, oke monggo itu tinggal diambilin aja. Iya, itu udah Dia emang sisa. ini apa namanya? Dia harus Cabe, dekat sama daun. tomat. Dia kalau makan dari dulu harus ada daun. Kalau nggak ada daun kuping saya dilirik. Dilirik terus, saya bilang ayo. Oh benar, Waduh. jadi Enggak sekarang lah. kebetulan ada kesempatan untuk itu. Oh I love it. Senang sudah. Cabe banyak, saya nggak beli lagi Jadi cabe. sekarang nggak beli sayur, cabe apa semuanya. Itu apa namanya? Beli apa yang namanya? nggak ada. Apa? Sekarang alhamdulillah dia pintar. Jadi buat masa depan udah aman. Jadi misalnya ada nanti yang Mau jadi tukang sayur pada mogok, nggak repot gitu. Punya sayur sendiri. Bukan, mau jadi ibu tani kan, ibu tani namanya. Ibu tani. Enggak betul. Dan diakuin di sekolah itu, dapat itu apa namanya? Beberapa Ijazah, sertifikat ya. Oh, sertifikat itu. Alhamdulillah. Oh. Ya karena berhasil tuh, boleh Iya. lihat hasilnya. Berarti bisa dikatakan di masa tua memang sudah produktif di rumah ada kegiatan. Iya, Supaya kayak enggak apa ya, kayak banyak orang tua yang memang capek lah Iya, gitu kan di misalnya di kamar terus, nggak ada kegiatan, bingung ngapa-ngapain. Oh, emang juga capek. Oh, Dia saya- juga pegel. Saya hibur. Yang sayang, sabar ya sayangnya. Ya kan namanya baru belajar. Akhirnya, soalnya susah memang benar. Kalau- Kayak kalau- orang taruh jarum itu di... Ini kalau sekarang tuh sekarang itu. kesibukan saya itu saya sudah nggak bingung-bingung ya. Karena kegiatan untuk nyanyi-menyanyi keluar kota, keluar negeri itu udah boleh dibilang udah jarang, udah nggak mau pilih-pilih waktu ya. Bukannya berhenti nyanyi tapi pilih-pilih waktu sama tempat gitu. Dan acara itu apa, kalau tidak merasa memberatkan ya kita terima. Nah, untuk di rumah kegiatannya pagi biasa, pokoknya yang namanya masak dapur itu udah pasti. Terus jalan, olahraga, dan tanaman. Jadi untuk itu tuh sudah pas. Selesai istirahat nonton TV, minum kopi, kopi, habis itu udah. Itu Pokoknya olahraga berduaan. begitu aja. Olahraga berduaan, senam. Tiap hari, Putar senam itu, berdua, senam, terus, berduaan. Senam berdua, tai chi berdua. Kalau jalan-jalan karena saya rumah bukan di komplek, Boleh jadi berdua jalan terus. depan aja, mondar mandi setengah jam lah. Yang penting keringat keluar. Udah habis itu udah Masya minum Allah, teh, ya. duduk di luar situ Tenaga sambil yang nonton Allah kasih dia tanaman. sehat. Tapi Tadi- emang ya itu anak-anaknya sampai hari ini, detik ini dia nggak mau apa namanya, nggak mau rasanya nggak mau jauh sama mamanya sampai seperti itu. Padahal mereka udah punya suami, udah punya anak-anak masing-masing. Yang satu anak punya anak 2, yang satu punya anak 4. 2 sudah jadi sarjana. Jadi saya punya cucu sudah sarjana 2. Baru-baru Tahun depan satu lagi. baru-baru ini udah lulus apa namanya? Desain program. Yang cewek baru aja di sudah di Kemarin Bandung. tanggal 15. Dengan- Memang sudah ada cucu berapa dan Cucu saya ada 8. Yang paling tua 23 tahun mau 24. Paling kecil 7 tahun. Anaknya Bobby. Nah, itu paling kecil. Udah. Om Tante bisa dikatakan kayak kalian kan menjadi panutan untuk keluarga Indonesia di mana memang ngajarin anak berkasih sayang gitu kan, dan Alhamdulillah. konflik juga nggak pernah ada. Iya, gitu. alhamdulillah Karena nggak ada, memang, iya. Seperti apa sih Tante gitu kan untuk pesan-pesan apa ya untuk rumah tangga yang lainnya sendiri seperti apa? Ya, kita berumah tangga itu udah suami istri pasti ada anak-anak ya. Jadi kita itu berusaha menanamkan rasa kasih sayang itu pertama, dan agama, tiang agama nomor 1 ya. Kita suami istri, ayah ibu ini memberikan contoh kepada mereka, pada anak-anak bahwa hidup ini penuh dengan kasih sayang. Jadi nggak boleh kalau kita ada masalah ataupun ada konflik dikit, jangan sampai di depan anak-anak. Sampai sekarang saya tidak pernah marahan, walaupun kita lagi agak jengkel gitu, tapi di depan anak-anak, wah oke aja, wah belaga Yang gimana. dari suami itu pasti Iya. ada ributnya. Tapi enggak di depan anak-anak, enggak Enggak pernah gitu ribut depan Jadi anak-anak. itu ya, itu. Jadi kita betul-betul menanamkan kasih Iya. sayang, dan agama kita utamakan buat mereka.
supaya tiang agamanya kuat. Kalau sudah kokoh, kita udah enak, udah bebas gitu. Dan sampai mereka berumah tangga, kita ini kangen, yang namanya kangen-kangenan sampai masakan. Sampai kemarin tadi pagi masih ngasih resep, mama apa sih resepnya ini, terus begitu, nanti saya kasih lihat. Jadi emang kita tuh kayak apa ya, Saya nggak pernah nasihatin, kamu harus begini, kamu harus enggak. Jadi Kita kalau lagi enggak makan pernah. gitu, udah Ngobrol. cerita-cerita situ, ngobrol di sekitar situ, ngerti masuk tuh ke dia. Pernah saya cuma sama anak saya Bobby sebelum berangkat ke Australia, itu, Bob kita jalan-jalan, berdua, tahu dia, Sama Bobi aja berdua gitu. Berdua. Pendekatan kan Ayo. cowok sama cowok. di jalan, udah saya mulai. Jadi tapi kayak orang bercerita, bukan nasihat, kamu harus begini, kamu Nggak boleh gitu. Mm-mm. Nggak Enggak. boleh. Jadi cerita. Nah, kita itu ini masuk sebagai cowok. buat mereka. Kalau kita kalau Enak menikah akhirnya. besok gini. Sama, kita juga gitu. Jadi nggak pernah kita tuh, kamu harus begini nanti, kamu harus begini. Tapi kalau anak-anak itu punya, udah kalian sekarang mau kemana, anunya mau kemana gitu, arahnya habis sekolah ini. Mau ini, ngobrol. Paling kita kasih pendapat ya kan, sama dukungan, udah itu aja. Terus pilihan. Nah, kalau kamu ini akan begini. Kalau begini, nah sekarang keputusan di tangan kamu sendiri. Mampu kamu di mana, kamu senangnya di mana, mama sama Abi pokoknya tetap ikut kamu punya mau gimana. Jadi Oke, nggak ada. sekarang apa lagi? Nggak ada. Oke, cut dulu ini tema kedua. Hmm. Buat kayak nanti ada kejutan nggak sih ketika besok manggung atau seperti? Persiapan untuk acara KDI besok tanggal 1 ya. Persiapan ya kita apa tuh, ngapalin lagu jadul. Lagu jadul kita hafalkan karena mungkin akan tampil 1-2 lagu jadul, tapi saya nggak mau sebutin di sini, nanti rahasia aja di sana, surprise sana. Terus selesai itu ya kita urusin pakaian. Udah pakainya apa ya, karena waktunya mendesak, kita juga nggak bisa bikin baju baru, jadi kita cari, akhirnya dapat. Ya nanti mudah-mudahan bagus. Pokoknya tahu keren aja. Yoelah. Selain itu ya persiapannya ya jelas kondisi kita Lagi harus Isadora kan sehat, salah satu artis harus yang dikenal fit. yang penampilannya wow. Enggak lagi Aduh. Titi penampilannya sederhana. Oh, iya. Nggak Oh, ada iya. wow-wow It's okay. tuh nggak ada. It's okay. Jadi itu Yeah, it's namanya good. sederhana. Good. Kalau wow tuh heboh. Bagus. Enggak, Isadora begini-begini aja. Nggak mau dibilang heboh. Oce. Sederhana. Oce. Ibu rumah tangga. Oce. Jadi gitu. I love you. penampilan tante yang selalu menyiapkan pakaian dan segala macam untuk kira-kira om bajunya ini cocoknya ini. Iya, itu selalu begitu. Jadi kalau ini gimana ya? Jadi suasana itu kayak apa gitu. Nah, kalau acaranya yang bagaimana kita harus sesuai dengan acara. Seperti kalau acara di luar ya untuk pernikahan bagaimana. Tapi kalau untuk TV ya, TV itu acaranya seperti apa, bagaimana, begitu aja. Ya lebih kurang begitulah ya, dicocok-cocokin sendiri aja sebisa-bisa.